Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam acara Mana Rema hari ini. Saya harapkan Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya boleh bisa bersuka cita sekalipun menghadapi era pandemi COVID-19 ini, juga bisa ada damai sejahtera dalam kehidupan Bapak Ibu dan tetap punya pengharapan di dalam Yesus. Karena kita tahu hidup kita ini semuanya ada di dalam pimpinan tangan Tuhan. Kita akan buka acara Mana Rema hari ini dengan doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus kalau kami boleh berjumpa kembali dengan acara Mana Rema hari ini. Kembali hamba-Mu akan menyampaikan renungan singkat firman Tuhan supaya menjadi penuntun di dalam kehidupan kami, supaya sungguh-sungguh Tuhan hidup kami benar-benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan hidup kami boleh dikuatkan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman Tuhan sanggup untuk mengubah hidup manusia. Kami percaya hidup kami bisa diubahkan menjadi lebih baik dengan mendengarkan firman Tuhan pada acara Mana Rema hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Tentu saya harapkan semuanya baik-baik saja. Saya ingin mengangkat satu tema untuk pembahasan kita dalam acara Mana Rema hari ini, yaitu jadilah besar dalam hal-hal yang kecil. Sekali lagi, tema Mana Rema hari ini yang saya angkat adalah jadilah besar dalam hal-hal yang kecil. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang pengacara dari Amerika Serikat yang mengalami pengalaman yang luar biasa dalam hidupnya, sehingga dia akhirnya menjadi pengacara yang sangat sukses di Amerika Serikat. Pengacara yang terkenal itu bernama Daniel Webster. Jadi nama pengacara dari Amerika ini bernama Daniel Webster. Nah, pada awal-awal dia memulai karirnya, saudara, dia ditawari sebuah kasus dengan bayaran yang sangat kecil sekali. Jadi kasus itu ditawarkan kepadanya pada awal-awal karirnya sebagai pengacara dengan bayaran hanya 20 US dollar. Jadi hanya 20 dolar Amerika saja bayarannya. Tetapi waktu itu dia menerima tawaran untuk menyelesaikan kasus, membela kasus itu, dan dia mulai mengerjakan kasus itu. Ketika dia mendalami kasus itu, ternyata kasus dengan bayaran yang sangat kecil, hanya 20 dolar Amerika, itu merupakan kasus yang sangat sulit. Sehingga ia harus melakukan riset selama berbulan-bulan, bahkan membaca begitu banyak buku tentang hal-hal hukum yang harus dia pelajari, supaya dia mendapatkan dasar yang kuat untuk bisa memenangkan kasus itu. Bahkan untuk melengkapi data-datanya, Daniel Webster ini harus pulang pergi ke kota Boston itu beberapa kali, karena dia harus mengambil data di sana yang berkaitan kasus ini, saudara. Jadi dengan ketekunan yang sangat luar biasa, dengan melakukan riset yang dengan kesabaran tingkat tinggi, dengan belajar yang terus menerus, saudara, akhirnya saudara, dia mulai mengumpulkan data-data itu, dia mulai menyusun pembelaan-pembelaan dengan sedetil-detilnya, saudara. Dan dia punya tekad, bagaimanapun juga saya harus memenangkan kasus ini. Sekalipun secara ekonomis tidak ada keuntungan apapun yang dia dapatkan dengan menyelesaikan dan memenangkan kasus itu. Bayangkan, bayarannya begitu kecil, hanya 20 dolar Amerika. Sedangkan biaya untuk perjalanan ke kota Boston saja pulang pergi itu sudah berapa kali lipat dari 20 dolar Amerika, saudara. Belum lagi selama perjalanan dia harus mengeluarkan uang untuk membeli buku dan sebagainya. Tetapi dia punya tekad yang sangat luar biasa. Pengacara ini ketika dia sudah menerima suatu pekerjaan, dia ingin menyelesaikan dengan kemenangan. Dan akhirnya saudara, dengan ketekunannya, dengan
eh, ketelitiannya, saudara, akhirnya dia bisa memenangkan di pengadilan kasus ini, dan akhirnya dia mendapat bayaran sebesar $20 Amerika. Ya, tentu secara perhitungan ekonomi orang akan mengatakan pengacara Daniel Webster adalah orang yang bodoh. Bagaimana mungkin dia mau menerima kasus yang begitu sulit hanya dengan bayaran yang sangat kecil, saudara. Bahkan dia begitu sibuk sekali untuk belajar masalah hukum yang begitu banyak, baca buku begitu banyak, melakukan riset, belum lagi meluangkan pikiran, tenaga, dan waktunya yang begitu lama untuk bisa mempelajari kasus itu dengan dalam, saudara. Tetapi akhirnya memang hasilnya tidak sia-sia. Dia memperoleh kemenangan telak, kemenangan besar, kemenangan mutlak dalam kasus itu. Kemudian saudara sekalian, beberapa tahun kemudian, sekitar 20 tahunan, saudara, tiba-tiba ketika dia sedang berada di kantornya, ada sebuah perusahaan yang sangat besar di Amerika meminta tolong kepada dia untuk menangani kasus di perusahaannya. Dan kasus ini begitu amat sulit sekali, dan perusahaan yang besar dari Amerika ini menjanjikan bayaran yang amat sangat tinggi, sangat menggiurkan sekali, tetapi kasusnya begitu sulit, saudara. Karena jiwa petualangan dari pengacara Daniel Webster, dia yang tidak pantang menyerah, saudara, dia langsung mengiyakan, dia langsung menerima kasus itu, saudara, dan dia bersedia untuk membela di pengadilan dan menyelesaikan kasus itu di pengadilan. Kemudian berkas kasus itu diberikan pada Daniel Webster, dan perusahaan itu memberikan data-data yang diperlukan, dan Daniel Webster mulai meneliti dan mempelajari kasus yang dialami perusahaan besar di Amerika Serikat itu. Dan apa yang terjadi, saudara sekalian? Ternyata kasus yang amat sulit yang dialami oleh perusahaan yang sangat besar di Amerika Serikat itu hampir mirip dengan kasus yang dia selesaikan 20 tahun yang lalu dengan bayaran yang sangat kecil, yaitu $20 Amerika, saudara. Sehingga dia tidak perlu melakukan riset yang terlalu lama lagi, karena semua data-data mengenai riset itu dia sudah kumpulkan. Dia tidak perlu lagi membaca buku-buku hukum yang berkaitan dengan kasus itu, saudara. Dia menghemat begitu banyak waktu, malahan dia memperdalam lagi pembelaannya dengan waktu yang ada, ditambah lagi, diperdalam lagi. Dan apa yang terjadi, tentu saudara bisa menebak semuanya. Ketika di pengadilan, pengacara Daniel Webster dengan telak dia bisa memenangkan kasus dari perusahaan yang sangat besar di Amerika Serikat ini. Kemenangan yang telak, kemenangan yang mutlak, karena memang dia sudah punya dasar, sudah punya pengetahuan, sudah punya hasil riset yang dikumpulkan selama 20 tahun, saudara, yang mendukung pembelaannya. Sehingga perusahaan yang sangat besar itu begitu kagum dengan Daniel Webster ini. Dan bos dari perusahaan besar ini bercerita kepada rekan-rekanannya dari perusahaan yang lain kalau ada kasus supaya diminta pertolongan penyelesaian pada pengacara Daniel Webster. Daniel Webster menjadi pengacara yang sangat terkenal, menjadi langganan dari perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat karena prestasinya yang sangat luar biasa. Nah, saudara sekalian, coba kita mau renungkan mengapa pengacara Daniel Webster ini begitu mudah bisa akhirnya menjadi pengacara yang besar, dikagumi oleh banyak orang, dan menjadi langganan perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat. Jawabannya cuma satu, karena pengacara Daniel Webster ini tidak mengabaikan hal-hal yang kecil. Dia mau melakukan hal-hal yang kecil, saudara, hanya dengan bayaran $20 Amerika. Dia mau melakukannya. Dia tidak hanya mau menyelesaikan kasus-kasus yang besar, dari kasus yang kecil pun dia juga bersedia. Dia mengadakan perhatian yang sama pentingnya ketika menangani kasus yang besar dan menangani kasus yang kecil. Dia tidak membeda-bedakan bahwa kasus ini lebih penting, kasus ini kurang penting. Dia menganggap semua kasus itu penting. Dia tidak mengabaikan dan membedakan antara kasus yang besar dan kasus yang kecil, saudara. Itu sebabnya kenapa dia begitu mendapatkan pengetahuan yang beraneka ragam dari bermacam-macam kasus yang ditanganinya.
sehingga akhirnya dia menjadi seorang pengacara yang sukses, saudara. Ini menjadi suatu peringatan bagi kita. Jadilah besar, jangan hanya dalam hal-hal yang besar, tetapi jadilah besar juga dalam hal-hal yang kecil. Nah, apa nasihat dari firman Tuhan yang berkaitan dengan pengalaman hidup dari Daniel Webster ini? Mari kita baca di dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-10, berbunyi demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Jadi saudara, nasihat firman Tuhan begitu tepat, supaya kita setia mengerjakan hal-hal yang kecil. Jangan pernah membedakan antara hal kecil dan hal besar, maka saudara juga akan setia dalam hal-hal yang besar. Kalau saudara tidak benar dalam hal-hal yang kecil, maka saudara juga tidak akan benar dalam hal-hal yang besar. Itu sebabnya saudara, saya ingin supaya mengajak seluruh jemaat yang mendengarkan Manarema hari ini, mari kita menjadi besar, bukan cuma dalam hal-hal yang besar, tetapi juga menjadi besar dalam hal-hal yang kecil. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan Manarema hari ini sebagai renungan firman Tuhan yang singkat untuk mengubah cara pandang kami Tuhan, supaya kami tidak memilih-milih, kami melakukan hal yang sama ketika kami melakukan hal yang kecil maupun melakukan hal yang besar. Karena hal kecil maupun hal besar itu sama-sama pentingnya. Kami tidak mengabaikan hal-hal yang kecil. Kami bisa menjadi orang-orang besar dalam hal-hal yang besar. Kami juga bisa menjadi orang-orang besar dalam hal-hal yang kecil. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.